Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu secara virtual untuk mengadakan persekutuan tengah pekan. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara-saudara sampai saat ini selalu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu menyertai kehidupan serta penghidupan kita semua. Marilah kita akan memulai ibadah persekutuan pada hari ini dengan memuji Tuhan dengan pujian Sakjeke Aku Nderek Gusti. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mengawali persekutuan pagi ini. Kita akan bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami, bahkan selalu baru setiap pagi. Saat ini kami bersama-sama datang untuk bersekutu, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kehidupan kami sepanjang hari-hari ke depan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Rut pasal 1 ayat 8 sampai dengan 17. Tetapi saya ingin mengajak membaca hanya ayat 16 dan 17. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kisah sepasang pengantin yang baru saja pulang dari berbulan madu.
Nah, mereka harus menyeberangi suatu danau yang cukup besar dengan mengendarai sebuah kapal yang kecil. Selama muda-mudi ini berlayar ataupun melewati danau ini, tiba-tiba datanglah badai yang sangat-sangat dahsyat. Di dalam kehidupan sang pengantin perempuan, dia begitu ketakutan. Dia pikir, apakah kami mampu melewati badai ini dan akhirnya bisa sampai ke pantai. Setelah di tengah-tengah rasa takut dan gelisahnya ini, dia memperhatikan sang suami begitu tenang. Seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Dia bingung dia. Bahkan dia bertanya, kamu ini begitu tenangnya, bahkan tidak peduli maut yang sedang akan merenggut hidup kita. Kamu ini seperti orang yang tidak peduli. Tetapi sang suami dengan tenang, bahkan dia akhirnya mengambil sebuah pisau yang tajam dan menghuluskan pisau itu di leher sang istri. Lalu dia mulai bertanya, apakah kamu tidak takut? Tetapi sang istri berubah dari ketakutan lalu berbicara, ya kalau yang pegang pisau ini kamu, aku tidak takut. Sebab aku yakin bahwa kamu menyintai aku. Sang suami dengan tenang lalu berkata, demikian juga aku tidak takut dan tenang. Karena aku yakin bahwa Tuhan sangat menyintai aku. Di dalam tangannya lah badai ini, di dalam kuasanya, sehingga kita pasti akan selamat tiba di pantai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita belajar kehidupan keluarga yang indah dan menarik. Seperti apa toh keluarga yang indah dan menarik? Dan bagaimanakah keluarga yang indah dan menarik itu? Saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita yang seharusnya dari Rut pasal 1 ayat 8 sampai 17, kita akan melihat kehidupan satu keluarga. Di tengah-tengah masa sulit, tatkala kelaparan melanda kehidupan orang-orang Israel, keluarga Elimelek ini pergi dari Bethlehem dan mereka mencoba menyelamatkan diri di Moab. Tetapi apa yang terjadi di sana? Mereka berangkat berempat, yaitu suami, istri, dan kedua anak, yaitu Elimelek, Naomi, Kilion, dan Mahlon. Mereka sempat mengalami masa-masa sukacita, sejahtera, bahkan Mahlon dan Kilion akhirnya bisa memperoleh istri di sana. Tetapi situasi, kondisi yang indah tidak selamanya bertahan di tengah-tengah hidup itu. Kita melihat kisah ini satu persatu di antara mereka akhirnya meninggal. Elimelek meninggal, Kilion meninggal, Mahlon meninggal. Sisalah Naomi, Rut, dan Orpa. Saat di tengah-tengah kondisi semacam inilah Naomi mendengar berita tentang bahwa Tuhan sudah mencurahkan kembali anugerahnya bagi bangsa Israel. Masa kelaparan sudah lewat.
Sehingga Naomi berpikir dia akan kembali ke Bethlehem untuk hidup dan menyelesaikan masa tuanya di negerinya sendiri. Saudara, dari bagian ini kita ingin belajar kehidupan keluarga yang indah dan menarik. Yang pertama yaitu bagaimana hidup bersama dalam suka dan duka. Saudara, kalau kita boleh memperhatikan bahwa banyak orang bisa hidup bersama di dalam suka, tetapi tidak selamanya orang juga bisa hidup bersama di dalam duka. Tatkala menikmati kesukaan, orang bisa menikmati kebersamaan, keindahan. Tetapi tatkala duka cita, bencana ini terjadi, mereka ada kalanya susah untuk bisa menikmati hidup bersama. Saudara, tidak demikian dengan keluarga Naomi. Di tengah-tengah situasi Naomi tidak kembali ke negerinya, Naomi berkata kepada Orpa dan Rut, kembalilah kepada bangsamu, kepada Allahmu, sebab aku tidak lagi memiliki anak untuk dijadikan suamimu. Singkat cerita, Orpa kembali kepada keluarganya, kepada bangsanya. Tetapi Rut justru berbicara di tengah-tengah kondisi semacam ini, tetap akan ikut dengan Naomi. Sudah kita bisa memperhatikan bahwa kehidupan kebersamaan yang dimiliki oleh Rut terhadap Naomi begitu indah. Suka dan duka tidak akan memisahkan mereka kecuali maut. Tetapi yang kedua, kita bisa berbicara tentang bagaimana kehidupan yang indah dan menarik itu, yaitu mereka bisa merasakan kasih di saat-saat yang sulit. Bagi seorang janda yang tua yang harus menempuh perjalanan yang begitu jauh dari Moab sampai ke Bethlehem, khususnya di zaman itu, tidaklah selamanya mudah. Mungkin bahaya akan dihadapi, cuaca yang dingin, yang ekstrim akan ditempuh, bahkan mungkin banyak hal kesulitan akan dialami. Tetapi kita memperhatikan bagaimana kasih itu bisa dirasakan oleh Naomi di tengah-tengah segala bentuk situasi. Bukan hanya saat mereka hidup komplit lengkap, tetapi juga di saat dia sudah tidak punya siapapun. Suami tidak ada, anak tidak ada. Tetapi kehadiran Rut bersama dengan dia dirasakan betapa kasih Allah itu nampak di tengah-tengah kehidupannya. Ada rasa tenang, ada rasa sejahtera, ada rasa damai tatkala Rut ini mau memahami dan mengerti hidupnya. Di dalam ayat yang ke-16a dikatakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Seartinya di tengah-tengah kehidupan Rut, bahwa komitmen untuk menjadi bagian dari kehidupan Naomi ini bukan hanya sekedar tatkala suaminya ada, tetapi tatkala dia juga tidak memiliki pengharapan untuk bisa hidup dan menikah dengan anak Naomi. Dalam pengertian karena Naomi sudah tidak punya anak, tetapi Rut tetap mengasihi Naomi. Hal yang ketiga, kehidupan keluarga yang indah dan menarik, yaitu tetap sehati. Kata-kata sehati ini menyatakan satu keutuhan yang tidak terpisahkan. Bagaimana di dalam ayat 16 itu dikatakan bahwa dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, di situ pun aku mati, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, kita bisa melihat bahwa keutuhan dan kesatuan ini betul-betul tidak terpisahkan oleh apapun. Cukup menarik ungkapan yang disampaikan oleh Rut. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Keluargamu keluargaku, hidup matimu hidup matiku. Sesuatu pengakuan, satu ungkapan yang luar biasa yang mengubah situasi Naomi ini yang tidak punya satu harapan masa depan menjadi tenang. Dia yang semula berpikir dia akan kembali seorang diri, hari ini, saat ini dia merasa ada kekuatan karena ada Rut bersamanya. Ungkapan ini bukan ungkapan basa-basi yang mengatakan bangsamu bangsaku. Rut sama sekali tidak pernah mengenal kehidupan komunitas Israel kecuali melihat keluarga Naomi. Dia tidak pernah tahu Allah yang disembah Israel kecuali melihat kehidupan apa yang terjadi dalam keluarga Naomi dan Elimelek. Tetapi satu keyakinan yang luar biasa, satu keteladanan iman yang luar biasa, yang mungkin tidak tercatat tetapi tersirat di dalam kehidupan keluarga Elimelek dan Naomi. Bagaimana cinta kasih mereka terhadap menantu-menantunya seperti anaknya sendiri. Bagaimana sikap imannya kepada Tuhan itu nampak di dalam kesehariannya, di dalam kehidupan bersamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bisa belajar satu kehidupan indah dan menarik dari keluarga Naomi dan Rut. Bagaimana keteladanan yang indah di tengah-tengah masa sulit ini menjadi daya tarik di tengah-tengah kehidupan kita, tatkala muncul kebersamaan, muncul kasih, muncul perhatian antara yang muda dan yang tua. Ada kalanya banyak kisah-kisah yang di-sharekan melalui video. Ada anak yang tidak berbakti terhadap orang tua, tetapi juga ada anak yang berbakti. Nah, saudara, bagaimana kehidupan kita? Apa kita menjadi pribadi yang menarik, yang melaluinya orang melihat Tuhan di dalam kehidupan kita? Melaluinya orang juga melihat kasih Allah lewat tindakan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari saudara kita sekali bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur karena saat ini kami sudah boleh memuji nama Tuhan dan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman ini boleh kami senantiasa ingat, senantiasa lakukan, dan senantiasa melekat dalam kehidupan kami. Tuhan, sertailah aktivitas kami yang akan kami jalankan di hari ini. Biarlah firman Tuhan terus mewarnai kami. Dan saat ini Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk keadaan di Indonesia ini pada umumnya. Tuhan, sertai dalam proses penanggulangan penyakit COVID ini. Biarlah Tuhan sertai untuk tenaga kesehatan. Tuhan sertai untuk orang-orang yang terus ambil bagian di dalam memulihkan perekonomian, memulihkan sosial, memulihkan keadaan, sehingga semakin dari boleh semakin baik.
Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami terus memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.